Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Ruoxi, ada kabar baik lagi untukmu, ucap ketua Murong tersenyum. Xiao telah menjadi master pemurni tingkat rendah dan berlatih di pagoda ruang waktu. Tapi dia baru saja keluar dari pelatihannya sekarang. Bicaralah lebih banyak dengannya dan ajari dia beberapa pengalaman pemurnian senjata. Gongsun Ruoxi dengan hormat berkata, "Baik guru, aku akan mencari adik junior Songwu sekarang." "Oh ya, aku senang memilikimu sebagai muridku. Aku tidak mengikuti kabar-kabar dari luar," Murong berkata sambil tersenyum lagi. "Dalam 1 tahun terakhir, adakah murid dari 8 divisi lain yang memiliki murid berbakat yang menonjol? Lebih khusus di divisi formasi, divisi runa, dan divisi pil. Dan muridnya ada yang dipromosikan menjadi master runa hebat tingkat menengah, master alkemis hebat tingkat menengah, atau master formasi hebat tingkat menengah?" tanya ketua Murong penasaran. Gongsun Ruoxi berkata dengan jujur, "Ketua, belum ada kabar dari murid runa dan murid formasi. Tapi murid pil ada berita luar biasa." "Apakah seseorang telah dipromosikan menjadi master alkemis tingkat menengah?" ucap Murong berkata dengan cemberut. "Bukan itu guru." Gongsun Ruoxi terkejut dan berkata, "Guru, Tan Yun bangkit hidup kembali dan naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik." "Apa? Tan Yun tidak mati?" kata Murong, wajahnya berubah. "Aku tahu Xiao menyukai Tan Yun. Di menara ruang waktu, aku khawatir dia tidak akan bisa berlatih dengan nyaman karena kematian Tan Yun. Oleh karena itu, aku tidak menyebutkan kematian Tan Yun padanya. Aku ingin memberitahu dia berita kematian Tan Yun setelah dia meninggalkan ruang pelatihannya, sehingga dia secara bertahap dapat menerima kenyataan kematian Tan Yun. Sekarang Tan Yun belum mati. Xiao pasti akan segera pergi untuk mencari Tan Yun." Tua Murong berkata, "Ruoxi, kau dan Xiao adalah hati dan daging guru ini. Xiao tidak akan pernah diizinkan meninggalkan gurunya karena cinta dan bergaul dengan Tan Yun. Sebelum kalian pergi ke sekte abadi, kau harus tetap dekat dengan Xiao. Ketika dia pergi ke sana, kau akan mengikuti dia di sana. Singkatnya, jangan biarkan dia kehilangan tubuhnya untuk Tan Yun, mengerti?" ucap ketua Murong. Setelah Gongsun Ruoxi menerima perintah, dia segera menginjak pedang terbang dan terbang ke gua Gunung Songwu. Pada saat ini, ada seorang pria tampan berjubah hijau di luar gua sedang berdiri, membungkukkan tangannya dan tersenyum ke gua. "Saudara Song, Cao ingin mengundangmu untuk menikmati bunga dan bulan malam ini. Apakah kau mau?" Nama orang ini adalah Cao Bin. Dia adalah murid berbakat dari penatua kelima. Sekarang dia adalah master senjata hebat tingkat rendah. Sejak pertama kali dia melihat Songwu Xiao, dia mendambakan kecantikannya. Hari ini ketika dia mengetahui Songwu Xiao telah meninggalkan ruang pelatihan, dia segera bergegas untuk mengunjunginya. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang mengejar Songwu Xiao. "Kakak senior Cao, seperti yang aku katakan, aku sudah punya kekasih hati. Tolong jangan datang lagi padaku," ucap Xiao. Dengan suara dingin dan indah, Songwu Xiao mengenakan rok putih melangkah keluar dari gua. Songwu Xiao ingin pergi tanpa melihat ke arah Cao Bin. Cao Bin mengerutkan kening dan melintas untuk memblokir Songwu Xiao. Dia dengan sopan berkata, "Adik junior Songwu, aku tahu kau tidak punya kekasih sama sekali. Jika demikian, mengapa tidak ada satupun pria dari divisi lain yang mencarimu selama lebih dari 2 tahun belakangan ini? Terserah kau percaya atau tidak, tolong menyingkirlah," ucap Xiao berkata dengan dingin. "Aku akan menemuinya sekarang." "Cao Bin, apa yang ingin kau lakukan?" Teguran dingin tiba-tiba terdengar dilontarkan dari udara. Saat berikutnya, bayangan hijau mendarat dari langit dan berubah menjadi Gongsun Ruoxi. "Oh, kakak senior Gongsun, maaf tidak sopan," ucap Cao Bin melihat ke belakang dan menangkupkan tangannya ke arah Gongsun Ruoxi dan berkata dengan sopan,
Aku hanya ingin mengundang adik junior Songwoo untuk menonton bulan bersama. Aku tidak punya niat lain. Songwoo Xiao mendengus dingin, lalu dia melewati Chaobin dan datang ke Gongsun Roxy. "Kakak senior Gongsun, apakah kau mencariku?" tanya Xiao. "Shifu yang mencarimu. Dia menginginkan kita untuk saling berbagi pengalaman alat pemurnian." Gongsun Roxy tersenyum. "Kakak senior, aku khawatir itu tidak bisa dilakukan sekarang." Wajah Songwoo Xiao sedikit malu dan berkata, "Aku ingin pergi ke divisi pil untuk menemuinya." Gongsun Roxy memikirkan arahan gurunya tadi dan berkata sambil tersenyum, "Aku juga penasaran dengan kekasihmu. Kenapa aku tidak pergi bersama denganmu selama kau tidak berpikir aku menghalangimu?" "Tidak masalah kakak senior, aku hanya pergi menemuinya," ucap Songwoo Xiao dengan mata merindu. "Sudah lebih dari 2 tahun sejak terakhir kali dia mengantarku. Aku tidak tahu bagaimana keadaan dia sekarang." "Kakak senior, ayo pergi sekarang," Xiao berkata, kemudian menginjak pedang terbang dan kemudian naik melesat ke awan. "Baiklah," Gongsun Roxy mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, "Kekasihmu seharusnya baik-baik saja sekarang. Dia sekarang terkenal di divisi pil gerbang dalam." "Hah? Benarkah?" tanya Songwoo Xiao terbang berdampingan dengan Roxy dan berkata dengan rasa ingin tahu. "Kakak senior, kenapa bisa seperti itu?" Roxy tersenyum dan berkata, "Adik junior, tidak tahukah kau bahwa Tanyun telah naik 2 kali ke lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik?" "Ya, itu wajar karena kau mengambil retreat panjang dan kau tidak tahu kejadian di luar." "2 kali? Aku sudah tahu dia pasti akan jadi yang terbaik." Mata indah Xiao penuh dengan cinta. "Tanyun, ternyata pria yang disukainya adalah Tanyun," gumam Chaobin menyipitkan matanya dan mencibir. Mampu mencapai lantai 108 itu bukan berarti bahwa dalam pertarungan yang sebenarnya dia juga hebat. Chaobin mengejek mengeluarkan perahu roh harta karun kelas menengah, mengendarai perahu roh ke udara menyusul kedua wanita itu dan berkata dengan anggun, "Ternyata kekasih adik junior Song adalah Tanyun." Di saat yang tepat, Chao juga ingin mengunjunginya. "Alat terbang kalian tidak sebaik perahu rohku. Bagaimana kalian berdua tidak naik ke perahu rohku dan pergi bersama?" "Tidak perlu." Songwoo Xiao tampak jijik dan terbang berdampingan dengan Roxy berbicara dan tertawa. Chaobin mencibir dalam hatinya dan menyingkirkan perahu roh itu. Seperti lalat yang tidak bisa diusir, dia dengan berani mengikuti kedua wanita ini jauh dari belakang. 10 hari kemudian, di pagi hari Gunung Changling, Danyu mengelurkan tangan dan berjalan keluar rumah. Dia tercengang, tetapi dia melihat 2 wanita cantik dan di belakangnya ada murid laki-laki lain mengikuti. Setelah menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ke dalam kekuatan ketiga orang itu, Rana Danyu hanya di alam jiwa janin tingkat 7 dan dia berkata dengan suara yang dalam, "3 wajah ini tidak dikenal, berarti mereka bukan murid divisi pil. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di Gunung Peri Changling kita." Untuk sesaat ratusan murid dari kebun obat keluar dari rumah, muncul di belakang Danyu dan menatap Songwoo Xiao, Gongsun Roxy dan Chaobin. "Jangan salah paham," ucap Songwoo Xiao melangkah maju, melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan lembut, "Aku Songwoo Xiao, seorang murid gerbang dalam yang datang untuk mencari Tanyun." "Kenapa kau mencari kakak senior Tan?" tanya Danyu terlihat sangat ingin tahu. "Apakah ingin balas dendam?" "Adik junior, jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk membalas dendam. Aku teman baiknya." Ketika Songwoo Xiao buru-buru menjelaskan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. "Oh, jadi kau adalah teman kakak senior Tan. Hahaha, aku minta maaf." Sikap Danyu tiba-tiba berubah. Dia berbeda saat ini. Dia segera tersenyum dan membungkuk. "Kami pikir kalian adalah musuh kakak senior Tan barusan." "Tidak apa-apa," ucap Songwoo Xiao bertanya, "di mana Tanyun?" "Kakak senior Tan masih berlatih di pagoda ruang dan waktu," ucap Danyu menjelaskan. "Tetapi ia akan keluar dalam 5 hari lagi." "Baiklah, beristirahatlah di rumah kakak senior Tan. Aku akan pergi ke arena seni bela diri dan menunggu. Setelah dia keluar, aku akan mengantarkan dia kembali menemuimu," ucap Danyu. Xiao mengangguk dan berkata, "Terima kasih."
Pada saat yang sama di arena seni bela diri di pagoda lantai 108, Tanyun di dalam pagoda sudah berlalu 4 tahun 3 bulan. Masih ada 3 bulan tersisa di pagoda, cukup bagiku untuk berhasil memperbaiki embrio pedang, ucap Tanyun bersemangat di ruang pelatihan. Tanyun duduk bersila dalam kehampaan di depannya, api ungu Hongmeng masih menyala. Tengkorak yang semula seperti meteorit ultraviolet langit berubah menjadi merah ungu dan meleleh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tanyun tampak serius, tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, dengan jejak misterius dan tidak bisa dijelaskan dari dadanya. Pada saat itu, kekuatan spiritual emas dengan jari-jari tebal menembak ke dalam api Hongmeng seperti bintang-bintang sebesar ibu jari. Jika ketua divisi formasi melihat adegan ini, maka pasti dia akan terkejut, karena tungku penempaan formasi bintang diringkas dengan kekuatan spiritual. Cara ini hanya terdengar dalam legenda dan tidak ada yang pernah melihatnya secara nyata. Saat ini di tungku penempaan formasi bintang, setiap tetes besi cair ungu meteorit ungu diam-diam ditangguhkan di tungku penempaan. Waktu berlalu tanpa terasa. 2 bulan kemudian, besi meteorit ultraviolet telah berubah menjadi 9.000 tetes besi merah keunguan. Segera setiap tetes perlahan menyusut di tungku penempaan formasi Ro dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Setelah setengah bulan lagi, 9.000 tetes besi cair menyusut sepertiganya. Melalui penempaan formasi bintang, Tanyun dengan jelas menilai bahwa ketidakmurnian telah sepenuhnya disempurnakan. Tanpa nyala api Hongmeng, pedang merah cair keunguan mulai mendingin. Namun karena suhu yang sangat tinggi, Tanyun pun yang berada di 10 kaki di bawah berkeringat dan merasakan gelombang panas bergulir di wajahnya. Bahkan jika tubuh fisiknya sekeras senjata spiritual terbaik, dia juga tetap memiliki perasaan meleleh. Api es Hongmeng biru es di telapak tangan kiri berubah menjadi raksasa, menyelimuti Tanyun di dalamnya dan menahan suhu tinggi yang membakar. Embrio pedang mendingin secara bertahap seiring berjalannya waktu dan berubah menjadi embrio pedang ungu setengah bulan kemudian. Embrio pedang ini hanya produk setengah jadi. Tanyun sangat menyadari bahwa kemampuan untuk menyempurnakan alat terbaik hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menyaring kotoran besi meteorit ultraviolet menjadi embrio pedang. Langkah ketiga adalah melakukan penempaan sekunder saat menempa pola pedang yang rumit dan misterius disempurnakan menjadi embrio pedang. Langkah keempat, setelah pola pedang disempurnakan menjadi embrio pedang, penempaan ketiga dilakukan. Langkah kelima, setelah menempa campuran 11 jenis bahan atribut ke dalam embrio pedang selama 4 kali penempaan. Langkah keenam, setelah menempa 4 kali, Tanyun juga memisahkan kekuatan atribut yang cocok dengan 11 bahan pemurnian dari jiwa janin Hongmeng untuk mengkomunikasikan 11 atribut dalam embrio pedang. Akhirnya, dia bisa memperbaiki pedang terbang terbaik. Sekarang setelah embrio pedang terbentuk, Tanyun telah menyelesaikan langkah kedua. Dia berharap untuk meluangkan waktu untuk memperbaiki pedang terbang terbaik sesegera mungkin sambil mengolah dan menangani hal-hal lain. Pada saat itu dia dapat menggunakan formula pedang pembunuh Hongmeng dan itu sangat meningkatkan kekuatannya. Tanyun melihat waktu, setelah beberapa nafas lagi gerbang menara akan terbuka. Dengan lambaian tangannya, tungku penempaan formasi bintang runtuh dan menghilang, dan embrio pedang berubah menjadi cahaya ungu dan diserap ke dalam cincin penyimpanannya. Sudah lewat 3 bulan waktu berjalan di luar pagoda, dan aku tidak tahu apakah Pak Tuade telah menemukan api lainnya. Selain itu, jika tidak ada halangan, seharusnya Sentua sudah dipromosikan menjadi penatua ketiga. Tanyun bergumam dalam hatinya. Setelah itu cincin penyimpanan menyala dan kedua surat itu keluar dari tangannya. Melihat amplop itu, pikiran Tanyun mengingat senyum Mumengyi dan senyum Song Wuxiao, dan perasaan rindu yang mendalam yang bisa dilihat sekilas muncul di matanya itu. Aku belum melihat mereka selama lebih dari 2 tahun. Aku tiba-tiba merindukan mereka. Mereka seharusnya sudah keluar dari retreatnya. Aku harus pergi ke aula Bingking dulu, lalu aku akan pergi menemui mereka. Suara keras membuyarkan pikiran Tanyun. Itu karena pintu menara terbuka secara perlahan. Tanyun sedikit meluruskan pakaian dan jubahnya ketika dia melangkah keluar dari gerbang menara. Arus hangat menyembur keluar dari hatinya karena di depannya ada Shen Wende dan Shen Qingfeng berdiri di kedua sisi gerbang menara. Shen Tua dan Penatua ke-6, apakah kalian selalu menjaga yang muda ini?
bisik Tan Yun. Jika kami tidak menjagamu, bukan tidak mungkin musuhmu akan masuk kembali ke menara dan berurusan denganmu, ucap Shen Qingfeng tersenyum dan mengangkat alisnya. Bocah bau, mengapa kau masih berada di ranah jiwa janin tingkat 9? Apakah kau mengalami kemacetan dalam menerobos alam? Tanya Shen Qingfeng. Shen Wende juga bingung. Tampaknya dengan kecepatan promosi Tan Yun, 4 tahun setengah di menara sudah cukup untuk mempromosikannya ke ranah jiwa janin yang sempurna. Aku mengalami sedikit hambatan, tapi itu tidak masalah. Aku akan dipromosikan dengan baik lain kali ketika aku masuk ke pelatihan lagi, Tan Yun berkata, mengubah topik pembicaraan dan tampak penasaran. Shen tua, hadiah apa yang diberikan kepala Tang kepadamu 3 bulan yang lalu? Tanya Tan Yun. Terima kasih, aku telah dipromosikan ke posisi penatua ketiga, ucap Shen Qingfeng tidak senang. Hah? Tan Yun pura-pura terkejut dan langsung membungkuk. Salam kepada penatua ketiga. Hahaha, kau bocah bau, jangan sopan di depanku, ucap Shen Qingfeng tersenyum. Oh, ngomong-ngomong penatua ketiga, aku belum membayar biaya masuk menara beberapa bulan lalu, Tan Yun berkata. Sekarang aku akan melunasi biayanya terlebih dulu. Tidak perlu, Nona sudah membayarkannya untukmu. Ketika Shen Qingfeng menjawab, teriakan gembira datang dari bawah. Kakak Tan, seorang kakak perempuan sedang mencarimu dan telah menunggumu di Gunung Changling selama 5 hari, ucap Daniu. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.